warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Cak. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semuanya hadir ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo coba salah satu memimpin untuk berdoa. Saya, Bu. Iya, Mas Wahyu, silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Oke, coba sebelum kita belajar, sekarang kita buka mentinya terlebih dahulu. Sudah dibuka anak-anak? Bisa bergabung ke Mentimeternya terlebih dahulu ya. Ini love-nya diklik, Bu. Oh iya. Wow. Nah, gimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Sangat senang dan bahagia. Karena kita harus selalu bahagia. Sudah? Sangat bersemangat. Terus, yang lainnya bagaimana? Bu, ini yang diklik yang mana, Bu? Gimana Mas Wahyu? Ini yang diklik yang mana, Bu? Oke, ada yang senang dan ada yang bersemangat. Nah, kalau senang, sekarang kita akan belajar pada materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, tentang siklus air dan cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Nah, ada yang tahu cerita non-fiksi itu apa? Saya, Bu. Oke, jadi cerita non-fiksi itu cerita berdasarkan kenyataan atau hal yang fakta. Contohnya itu bisa dari biografi, teks sejarah, atau pada jurnal-jurnal karya ilmiah. Untuk selanjutnya pada teks fiksi. Teks fiksi itu berisi tentang teks tentang imajinasi atau hayalan dari penulisnya. Contohnya itu bisa dari cerita pendek, novel, atau cerita rakyat, seperti saat kalian sebelum tidur biasanya dibacakan cerita rakyat, itu ya. Untuk selanjutnya itu unsur-unsur dari teks non-fiksi. Itu ada tokoh, ada alur, amanat, sudut pandang, latar. Nah, latar sendiri itu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Untuk selanjutnya itu ada materi tentang IPA pada siklus air. Ada yang tahu siklus air itu apa? Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Iya, Mbak Anini, betul sekali. Siklus air itu jadi perputaran air hujan, dari air hujan lalu kembali lagi ke bumi. Dari siklus air itu terjadi dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, lalu kembali lagi ke bumi.
Nah, manfaat air untuk kehidupan sehari-hari itu apa sih? Kalau manusia menggunakan air untuk apa? Untuk minum. Untuk minum, lalu Untuk Untuk nyuci. masak, untuk mandi. Mandi. untuk mandi, untuk manusia itu bisa untuk minum, lalu untuk pembangkit listrik, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk bagi tumbuhan itu bisa untuk proses fotosintesis atau untuk menghasilkan zat hara bagi tumbuhan. Selanjutnya untuk makhluk hidup selanjutnya itu ada hewan. Nah, untuk hewan sendiri bermanfaat bagi hewan yang tinggal di air atau untuk membersihkan dari tubuh hewan itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan beralih ke mengerjakan di Jamboard. Nah, nanti di Jamboard kalian akan mengerjakan tentang siklus air. Dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Ini nanti Ibu bagi dulu ya. Oke, nanti yang mengerjakan soal nomor 1 ada Mas Wahyu. Ya. Soal nomor 3, Mbak Elvira. Oke, soal nomor 4, Mas Rifki dan 5 ke Mbak Nurul ya. Jadi sekarang mengerjakan tentang siklus air. Nah, nomor 1, ini jawabannya apa ya? Air menguap ke udara. Evaporasi, Bu. Evaporasi, Bu. Evaporasi. Iya, evaporasi. Untuk soal nomor 2, Transpirasi, Bu Guru. lalu nomor 3, dari air yang ada di awan akan mengendap. Itu dinamakan apa? Kondensasi, Bu. Lalu di nomor 4, dari air di awan akan turun menjadi hujan. Presipitasi, Bu.
Nomor 5. Infiltrasi, Bu. Nah, jadi dievaporasi itu dari air sungai, lalu akan menguap ke udara menjadi awan. Itu dinamakan transpirasi. Dari transpirasi itu akan mengendap, dinamakan kondensasi. Dan dari awan itu akan turun menjadi titik-titik hujan, dinamakan presipitasi. Dari presipitasi itu akan menjadi infiltrasi jika air yang mengalir ke tanah itu mengalir dari tanah ke sungai. Nah, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang kan sudah belajar tentang siklus air. Nah, sekarang untuk anak bisa masuk ke ruang diskusinya masing-masing ya, untuk mengerjakan fungsi air bagi makhluk hidup. Baik, Bu. Untuk Mbak Andini sama Mbak Nurul, ada kesulitan? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu, baru dibuka. Oke, sambil menunggu Mbak Nurul, Ibu bahas ya. Jadi, fungsi air bagi kehidupan sehari-hari untuk tumbuhan itu bisa untuk fotosintesis, tempat hidup, atau pelarut zat hara bagi tumbuhan. Nah, untuk bagi hewan sendiri itu bisa untuk minum. Selanjutnya, Ibu tambah ya, untuk bagi hewan itu bisa juga untuk kehidupan sehari-hari hewan seperti untuk mereka mandi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manusia itu bisa untuk minum, kebutuhan rumah tangga, pembangkit listrik, serta untuk kebutuhan memasak. Oke, sampai sini ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Sudah paham ya tentang air bagi kehidupan sehari-hari makhluk hidup. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, sekarang Ibu minta salah satu ada yang bisa membantu Ibu untuk mengerjakan LKPD. Ada yang bisa salah satu untuk share screen? Jika tidak, Ibu saja yang share screen. Nomor 1, teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebut. Ada yang bisa menjawab? Non-fiksi. Ya, nomor 2, catatan hidup seorang tokoh yang dibuat dalam suatu buku dinamakan apa? Biografi. 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 Nomor 3, uap air di udara berkumpul lalu jatuh kembali ke bumi disebut.
Hujan, hujan. Hujan. Oke, nomor 4. Jelaskan perbedaan tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Tadi untuk teks fiksi apa? Berasal dari karangan penulis. Berdasarkan dari karangan penulis. Contohnya dari teks fiksi. Dongeng. Dongeng. Apa? Lalu apa lagi? Fabel. Fabel itu masuk ke Fabel, terus lagi. lalu untuk teks non-fiksi itu apa? Biografi. Teks sejarah. Teks yang Ensiklopedia. berdasarkan pada fakta atau realita. Nah, sekarang nomor 5. Apa yang dimaksud dari siklus air? Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Ya, jadi siklus air itu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi itu atau yang disebut dengan hujan. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan manfaat air bagi kehidupan sehari-hari. Ada untuk manusia, tumbuhan, dan untuk hewan. Nah, untuk yang pertama itu media pengangkut dan memindahkan hasil fotosintesis. Itu manfaat dari apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Mengatur suhu tumbuhan agar stabil. Untuk apa, anak-anak? Tumbuhan. Tumbuhan. Untuk menjaga tubuh tetap normal. Manusia. Ya. Oke, untuk tempat hidup bagi hewan dan hewan air. Hewan. Hewan. Bahan utama fotosintesis. Tumbuhan. Tumbuhan. Untuk kebersihan jalan. Manusia. Manusia. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk keperluan pertanian dan pelayaran berfungsi untuk apa? Tumbuhan. Nah, baik, setelah itu Ibu akan membahas tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Apa saja, anak-anak? Tentang Siklus air. Teks fiksi dan non-fiksi. Siklus air. non-fiksi. Kita belajar tentang teks fiksi, non-fiksi, lalu tentang siklus air. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, untuk penilaian hari ini, Ibu mau kalian mengerjakan kuisis ya? Baik, Bu. Dikerjakan bersama orang tua atau dikerjakan sendiri, Bu? Dikerjakan sendiri. Baik, Bu. Dimulai sekarang, Bu. Iya. Baik.
Baik, sudah semua ya? Sudah. Oke, tadi kita belajar tentang siklus air, teks non-fiksi, teks fiksi. Lalu kita tadi sudah mengerjakan kuisis, berdiskusi di Google Docs. Sampai di sini ada yang mau bertanya, atau ada yang ingin menambahkan? Sudah selesai, Bu. Oke, sudah paham ya tentang siklus air. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang di pertemuan kedua, tema 8, subtema 1. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya setelah ini kalian boleh istirahat dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.